Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Mili di Mapel IPS ini. Kita masuk ke pertemuan kedua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Adha untuk kita semua. Semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kita langsung aja ya, materi IPS yang hari ini. Sebelumnya saya kasih tahu dulu tujuan pembelajarannya untuk sampai trimester ke depan. Itu sebenarnya ada 4 tujuan, tapi yang mau kita selesaikan tujuan pertama dulu untuk hari ini. Jadi keempat tujuan itu yakni pertama mengetahui lokasi dan batas-batas setiap benua. Yang kedua mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua. Yang ketiga, menelaah dinamika penduduk di setiap benua di dunia. Nah, yang keempat, menelaah pengaruh interaksi antar benua dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, yang mau kita bahas untuk tujuan pertama dulu hari ini ya. Sebelum kita tahu letak dari benua-benua itu ada di mana aja, kita harus tahu dulu nih sejarah singkatnya dulu ditemukan benua Asia tuh gimana ya. Sejarah mencatat kisah Marco Polo, seorang pedagang dan penjelajah dari Italia. Italia tuh di benua Eropa ya. Orang ini tuh menyusuri jalur dari Eropa ke Asia pada abad ke-13. Nah, semua cerita tentang perjalanannya dia itu diceritakan di bukunya yang berjudul Description of the World. Nah, melalui bukunya ini, bangsa Eropa mulai tuh mengenal Asia yang telah maju peradabannya. Kenapa kok Eropa taunya Asia pada saat udah maju? Karena ya, pada saat itu kan teknologi masih belum maju ya, dan Asia dan Eropa itu dibatasi oleh penampakan alam berupa pegunungan, laut, ya kan? Jadinya butuh waktu untuk mengetahui Asia. Tuh. Jadi pada saat Asia udah maju, Eropa baru tahu. Lanjut. Nah, luas dan letak benua Asia dan benua lainnya, ini intisarinya ya. Secara umum dulu saya sampaikan bahwa ada beberapa pakar berpendapat bumi itu terdiri dari 6 benua. Ada Asia, Australia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Antartika. Nah, untuk pertemuan sebelumnya, saya tidak menyebutkan Antartika. Kenapa? Antartika itu adalah dia daratan yang luas, ya benua. Dia terletak di kutub selatan bumi. Ya, dia tidak berpenghuni. Satu-satunya benua yang tidak berpenghuni. Karena apa? Ya, karena itu tadi, dia berada di kutub selatan. Itu artinya dia tidak secara intens terdapat sinar matahari. Ya, jadi sinar matahari itu hanya ada setiap 6 bulan sekali. Ya, berganti siang dan malamnya itu setiap 6 bulan sekali, bayangkan. Dan suhunya itu bisa sampai minus 40 derajat Celcius. Jadi dimungkinkan orang tidak bisa hidup di sini. Yang bisa hidup di sini hanya hewan-hewan yang sudah diciptakan Tuhan, memang dia bisa menghadapi iklim yang sebegitu ekstrimnya. Misalnya penguin, terus beruang kutub gitu ya. Nah, Asia itu merupakan benua terluas di dunia. Sedangkan Australia merupakan benua terkecil di dunia. Kenapa terluas? Nanti kita lihat petanya ya. Nah, kita lihat ini kalau Asia itu dia tersebar dari sini ya sampai ke utara, kemudian sampai timur. Oke. Nah, kalau untuk Eropa di sini
Afrika, Amerika. Nah, Amerika ini merupakan terluas kedua setelah Asia. Nah, Australia ini yang terkecil. Itu ya. Antartika di mana? Antartika itu tadi di selatan, di kutub selatan. Lanjut ya. Kita masuk ke benua Asia. Benua Asia itu memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Selain dia luas, dia juga penduduknya padat. Letak astronomisnya 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Luasnya, wilayahnya itu mencapai kira-kira 44 juta kilometer persegi. Nah, benua Asia ini dibagi menjadi 5 kawasan. Kalau di peta yang saya tunjukkan ke kalian, ini ada 6 kawasan. Ya, ada 6 wilayah. Kalau menurut buku kalian, itu ada 5 kawasan karena apa? Yang tidak ada itu Asia Utara. Jadi Asia Utara itu menurut hukum, ya, menurut hukum, jadi kan negaranya cuma ada Rusia nih. Nah, Rusia sebagian besar penduduknya ada di sebelah timur ini. Ya, sebelah timur ini. Jadi dia lebih dekat dengan Eropa. Sedangkan sisanya secara geografis Rusia masuk ke dalam wilayah Asia. Secara geografis. Tapi jumlah penduduknya di sebelah sini itu sedikit. Ya. Jadi menurut peneliti geograf, ya, di Rusia itu di sebelah timurnya tingkat kepadatan penduduknya itu hanya 2 km per 1 orang. Ya, 1 orang per 2 km persegi. Jadi renggang sekali, kepadatan penduduknya rendah sekali. Jadinya secara hukum Rusia masuknya ke Eropa ya, tidak masuk ke Asia. Nah, batas benua Eropa dan benua Asia yaitu pegunungan Ural, Selat Dardanella dan Laut Kaspia. Nih, Laut Kaspianya di sini, pegunungan Uralnya sekitar di sini. Ya. Nah, untuk Selat Dardanellanya itu kecil, jadi dia di sini tidak begitu kelihatan ya. Kurang lebih dia ada di ini nih, di sini nih. Jadi sebelah utaranya Turki di dekatnya Laut Hitam. Gitu. Lanjut ke benua Amerika. Nah, benua Amerika ini merupakan benua terbesar kedua setelah Asia, yang dia membujur dari utara sampai selatan. Dia memanjang ya. Terus letak astronomisnya sekian-sekian, luasnya kurang lebih 42 juta kilometer persegi. Benuanya dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia di sini ya. Jadi dia terdiri dari pulau-pulau yang kecil-kecil di sini. Dari segi iklimnya, yang jelas utara itu punya iklim subtropis, dia semakin ke selatan dia memiliki iklim tropis. Brazil ini adalah negara yang terkenal dengan hutan hujan tropisnya. Dia sama keadaannya dengan Indonesia yang hutannya relatif lebat pohonnya. Lanjut ke benua Afrika. Nah, ini di pertemuan sebelumnya saya memaparkan benua Afrika ya. Di dalam kuis itu yang cuma ada 3 soal itu. Jadi itu kenapakan dari benua Afrika. Nah, benua Afrika ini dikenal sebagai benua yang memiliki banyak gurun. Salah satunya gurun yang paling terkenal adalah gurun Sahara.
benua Afrika dilalui garis khatulistiwa sehingga sebagian wilayah beriklim tropis. Ya, banyak negara-negara yang ada di benua Afrika itu malah justru cenderung punya iklim yang kering, jadi jarang hujannya. Intensitas hujannya itu sedikit, makanya dia banyak gurun. Nah, kondisi perekonomiannya gimana? Karena banyak warganya yang belum bisa mengelola sumber daya alam dengan baik, akhirnya perekonomian mereka cenderung merosot. Itu ditambah lagi dengan kekeringan di beberapa negara yang negaranya banyaknya terdiri dari gurun. Letak astronomisnya sekian-sekian, bisa dibaca sendiri. Nanti di PPT-nya juga saya share di Google Classroom ya. Silakan dipelajari lebih detail lagi sendiri. Untuk batas-batas wilayahnya juga silakan untuk baca di buku paket di LKS atau di Google juga bisa. Untuk benua Afrika sendiri dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Utara, Afrika Selatan, dan Afrika Tengah. Untuk negara-negaranya yang mana aja yang masuk ke Afrika Barat, Bu? Silakan cari sendiri. Lanjut, untuk berikutnya adalah benua Eropa. Nah, ini benua Eropa ini merupakan benua yang banyak di dalamnya negara-negaranya itu negara maju. Ya, banyak negara-negara sepak bola juga ada di sini. Nah, nama Eropa sendiri itu diambil dari nama dewi dalam mitologi Yunani, yaitu Europa. Letak astronomis Eropa, bla 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 bla, ini dari letak astronomisnya aja udah bisa kelihatan ya. Lintang utaranya aja melebihi 22,5, itu berarti dia masuk ke iklim subtropis. Jadi hampir semua ya itu iklimnya adalah subtropis. Terus benua Eropa merupakan benua terkecil kedua setelah Australia, yaitu 10,35 juta kilometer persegi, yaitu kira-kira. Benua Eropa sendiri dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur. Eropa Timur itu sudah mau mendekati Rusia, Asia juga. Terus Eropa Selatan dan Eropa Utara. Nah, pembagian kawasan ini memudar setelah adanya terbentuknya Uni Eropa. Jadi Uni Eropa itu merupakan lembaga yang dibuat untuk kemajuan perekonomian negara-negara di Eropa. Tuh. Jadi lembaga tersebut juga bertujuan meningkatkan peran Eropa dalam hubungan internasional. Lanjut ke Australia. Kita jalan-jalan di Australia nih. Dataran Australia itu menjadi satu bentuk negara. Jadi dia bisa disebut negara, bisa juga disebut benua. Letak astronomisnya itu 10 derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur barat sampai 153 derajat bujur timur. Benua ini yang dinilai paling dekat dengan Asia ya, sebelah selatan Asia. Nah, benua ini kenapa benuanya terkecil? Karena luasnya hanya 8,9 juta kilometer persegi. Benua Australia itu terdiri dari 8 negara bagian. New South Wales, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Victoria, Australia Barat, Australia Utara, dan daerah khusus ibu kota. Nah, ibu kotanya Australia apa? Canberra, di Canberra di sini. Oke. Materi kita habis untuk pertemuan ini. Lanjut ke tugasnya. Saya harap kalian udah kelas 9,
kalian ngerjainnya lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau kalian ngerjainnya main-main, insya Allah hasilnya juga main-main. Ya, kalian udah nggak ada kata malas-malas atau cuma ngerjain cuma ngeklik doang. Nggak ada namanya itu meremehkan tugas. Semua pelajaran itu penting. Semua pelajaran nilai-nilainya itu menentukan kelulusan kalian. Walaupun kalian belajarnya dari rumah, tapi semangat kalian harus tetap ada. Oke? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.